إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita sampai pada tahun baru Hijriah, tahun baru dengan semangat baru. Lantas apa yang seharusnya kita lakukan di tahun yang baru ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat yang sangat-sangat sering mengeluh. Idza massahu syarru jazua, maka tatkala ia tertimpa suatu keburukan ia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua, dan tatkala ia mendapatkan kebaikan ia enggan untuk berbagi. Halua di sini memakai sirah mubalaghah, tadullu ala syiddatil hala', yang menunjukkan bahwasannya manusia ini sangat-sangat sering mengeluh. Maka ketika ia ditimpa suatu keburukan atau rasa takut, maka ia akan mengeluh. Dan tatkala Allah berikan rezeki kepadanya, tajiduhu manu'a, maka engkau akan dapati manusia itu mencegah diri untuk berbagi. Dan kalimat insan pada ayat innal insana khuliqa halu'a tufidul umum, yang menunjukkan bahwasanya siapapun, seluruh manusia, artinya seluruh manusia memang memiliki sifat sering mengeluh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat lain dari manusia. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Maka tatkala kami timpakan, kami berikan kepada manusia itu suatu rahmat, kemudian kami cabut rahmat tersebut, la ya'usun kafur, maka manusia itu akan berputus asa dan enggan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa, tidak bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah juga merupakan halu'a, jazu'a dan manu'a. Dan semuanya menggunakan sirah mubalaghah. Benar-benar manusia itu sering mengeluh,
benar-benar manusia itu tidak tahu berterima kasih, benar-benar manusia itu enggan berbagi kepada sesamanya. Maka manusia itu disifati dengan makhluk yang sering mengeluh, enggan berbagi, dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita perhatikan, banyak sekali orang-orang yang ketika diberi suatu kenikmatan, ia lupa bahwasanya kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia merasa bahwasanya harta yang ia miliki benar-benar dari dirinya. Ia merasa bahwasanya harta yang dimiliki adalah hasil jerih payahnya. Oleh karena itu ia enggan berbagi terhadap sesamanya. Maka ia tak memberikan hak Allah karena tidak adanya keimanan dalam dirinya. Akan tetapi pada kelanjutan ayatnya Allah menjelaskan, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang orang-orang itu senantiasa melaksanakan salatnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang menyisakan dari hartanya sebagian untuk berbagi kepada sesamanya, lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka jikalau pada 3 ayat sebelumnya Allah mensifati manusia itu dengan halu'a, jazu'a dan manu'a, maka berikutnya Allah memberikan pengecualian dengan firman-Nya, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Maka ketika kita memperhatikan Al-Qur'an, kita akan temui bahwasanya semua ayat, semua kabar tentang manusia, dan kabar itu terpisah, dan manusia itu terpisah dari manhaj Allah, dari jalan Allah, maka semua kabar tentang manusia itu merupakan kabar yang buruk. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lantas apa yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian tersebut? Allah menjawab di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Maka semua pembahasan yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang manusia, maka itu muncul dari sisi keburukan. Lantas apa yang bisa menyelamatkan kita dari sisi keburukan itu? Yaitu satu-satunya cara adalah mengikuti manhaj atau jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memperhatikan ayat setelah Allah mensifati manusia itu dengan makhluk yang suka mengeluh, kemudian Allah memberikan cara agar kita bisa selamat dari sifat itu, agar kita bisa selamat dari sifat mudah mengeluh, tak mau berbagi, dan tak mau berterima kasih, dengan ayatnya illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maka cara pertama agar kita bisa selamat dari sifat-sifat yang sebelumnya adalah dengan salat dan melakukan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang senantiasa melaksanakan salatnya. Dan bukankah
amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan meskipun itu sedikit. Maka istiqomah dalam melakukan satu amal meniscayakan ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cara lain agar kita selamat dari sifat-sifat buruk yang tadi dengan firman-Nya, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum." Dan orang-orang yang pada harta mereka menyisakan untuk dibagi kepada sesamanya. Haqqum ma'lum di sini ketika itu untuk harta kaum muslimin, maka artinya adalah zakat. Adapun dalam tingkatan ihsan, dalam maqam ihsan yang dimana tingkatan ihsan ini lebih dari sekedar iman, maka sesungguhnya Allah menjadikan pada harta-harta kaum muslimin ada hak orang lain, akan tetapi laisa ma'lum, yakni tidak hanya yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Maka oleh karena itu di ayat lain dikatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang yang meminta-minta, untuk orang yang membutuhkan. Maka maqam ihsan atau pada tingkatan ihsan ini, setiap harta kaum muslimin ada hak untuk diberikan kepada sesamanya, untuk diberikan kepada orang-orang fakir, yang itu tidak menjadi kewajiban zakat. Artinya ada hak fakir selain zakat. Sedangkan orang yang hanya beriman tidak sampai kepada tingkatan ihsan, dia hanya mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Akan tetapi kalau kita perhatikan kembali kalimat fi amwalihim, pada harta mereka, maka akan kita dapati sesuatu yang menakjubkan. Bukankah di situ Allah menisbatkan, menyandarkan amwal atau harta itu kepada mereka, yaitu kepada manusia. Padahal sahibul mal atau pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan harta tersebut kepada siapapun yang Ia kehendaki. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik harta secara hakikat, maka Ia mewajibkan zakat atas harta yang Ia berikan kepada hambanya. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Maka secara hakikat harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berhak memberikan kewajiban zakat atas harta yang kita miliki. Maka pada ayat dalam surat Al-Ma'arij ini, harta yang kita keluarkan lebih dari sekedar kewajiban berzakat. Maka kita harus memberi, bersedekah lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan untuk orang yang membutuhkan. Makna sa'il adalah orang yang meminta-minta, sedangkan makna mahrum adalah orang fakir yang menjauhkan diri dari meminta-minta. Maka agar kita terhindar dari sifat suka mengeluh, enggan berbagi, dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan manhaj Allah, mengikuti jalannya dan melaksanakan salat yang diwajibkan secara terus-menerus sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Kemudian mengeluarkan dari sebagian harta kita bukan hanya sekedar zakat, akan tetapi untuk bersedekah,
kepada orang-orang yang membutuhkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.